Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Kembali lagi dengan Ibu. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini, Ibu akan membahas mengenai pembelajaran tematik untuk kelas 3 yang bertema tentang lingkungan. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah teks yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dari teks tersebut, kemudian timbullah pertanyaan, siapakah teman pohon apel? Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain dengan temannya? Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Dan mengapa pohon apel merasakan kesepian dan sedih? Yuk kita lihat dari paragraf pertama. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Maka teman dari pohon apel itu adalah seorang anak laki-laki. Maka jawabannya seorang anak laki-laki. Untuk pertanyaan kedua, apa yang dirasakan pohon apel ketika bermain dengan temannya? Mari kita lihat dari paragraf pertama dan paragraf kedua. Paragraf pertama, dahulu ada sebuah pohon apel besar, ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu juga senang bermain bersamanya. Berarti perasaan dia senang. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali ke pohon apel, menyambut dengan gembira. Maka, pohon apel ketika bermain dengan seorang temannya, yang dia rasakan, dia bahagia dan gembira. Jawabannya, bahagia dan gembira. Lalu untuk pertanyaan berikutnya yaitu, apakah kebaikan yang diberikan pohon apel? Coba kita lihat kembali di paragraf kedua dan ketiga. Nah, kebaikan apa yang diberikan pohon apel? Kita baca percakapan seorang anak laki-laki dengan pohon apel. Pohon apel menyambut dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantu? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, kebaikan yang diberikan oleh pohon apel yaitu pohon apel memberikan cabang-cabangnya untuk membangun rumah teman laki-lakinya. Itu kebaikan dari pohon apel. Maka jawabannya memberikan cabang-cabang pohon apel untuk membangun rumah. Lalu pertanyaan terakhir yaitu di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Yuk kita lihat kembali di paragraf terakhir. Dari paragraf ini kita sudah sama-sama membaca ya adik-adik semuanya. Di rumahnya pasti membaca juga kan? Nah, di sini sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahat, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar kepada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia, akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, di paragraf di atas itu, akhirnya laki-laki itu kan kembali lagi. Maka yang membuat si pohon apel itu menangis bahagia karena teman laki-lakinya itu datang kembali menemui pohon apel. Itu jawabannya.
Untuk pembahasan berikutnya, Pak Dewa akan memanen buah-buahan. Buah apel yang akan dipanen berjumlah 1.200, sedangkan buah mangga berjumlah 1.300. Jumlah hasil panen Pak Dewa keseluruhannya adalah, maka kita kumpulkan dari masing-masing panen Pak Dewa. Panen buah apelnya berjumlah 1.200 dan panen buah mangganya berjumlah 1.300. Antara panen buah apel dan buah mangga, maka kita tambahkan 1.200 ditambah 1.300, maka hasilnya panen Pak Dewa sebanyak 2.500.